Oke Kota, selamat pagi. Terima kasih Anda masih setia temani RPKD FM dan juga Ayu Suari pagi hari ini warga Kota ya. Nah warga Kota, pagi hari ini di cuaca yang cerah ya, secerah wajah-wajah kedua narasumber saya pagi hari ini. Yang mana warga Kota, kali ini kita akan membahas tentang topik yang menarik warga Kota ya. Yang mana ini berkaitan dengan keamanan informasi di dunia cyber ya warga Kota ya. Yang tidak hanya ditangani oleh satu pihak aja warga Kota, tapi tidak dipungkir lagi bahwa generasi muda terutama usia sekolah perlu diberdayakan juga untuk ikut berkontribusi menjaga keamanan ruang cyber warga Kota ya. Nah, salah satunya pagi hari ini Diskominfos Provinsi Bali warga Kota melakukan sebuah pembinaan sekaligus juga lomba, yaitu Capture the Flag atau CTV yang diberi nama kegiatan Junior Sentinel Challenge warga Kota. Jadi kita akan membahas tentang Get Ready Junior Sentinel Challenge bersama dengan dua orang narasumber saya pagi hari ini. Yang pertama ada Iputu Ananta Wijaya Eskom, Sandiman ahli pertama Diskominfos Provinsi Bali. Om Swastiastu, apa kabar? Swastiastu Kak, baik. Saya panggilnya Nanta atau Ananta? Boleh, Ananta bisa. Ananta, oke, salam kenal Ananta dari Diskominfos Provinsi Bali ya. Selanjutnya di sebelah saya juga ada IKD Ari Cahyadi Eskom, Pranata Komputer ahli pertama Diskominfos Provinsi Bali. Swastiastu, apa kabar? Swastiastu Kak, baik. Panggilannya berarti Ari. Ya. Oke, hari ini hadir Ananta dan juga Ari warga Kota, yang mana kita akan membahas tentang itu tadi, Get Ready Junior Sentinel Challenge ini. Nah barangkali ini masih terdengar asing ya di telinga warga Kota, bahkan juga barangkali saya juga ingin tahu sebenarnya apa sih Junior Sentinel Challenge ini. Mungkin Ari bisa menyampaikan. Baik Kak, Junior Sentinel Challenge atau kami singkat dengan JSC, adalah sebuah kegiatan yang didesain atau memuat terkait kegiatan edukasi dan kompetisi untuk generasi muda yang berfokus pada keamanan informasi. Sebagai informasi, tahun 2026 merupakan kali ketiga akan diselenggarakannya JSC ini. Seperti itu ya. Nah kalau awal mula kok bisa terbentuk JSC ini gitu loh, apalagi di Diskominfos Provinsi Bali, gimana awal mula sejarahnya? Udah 3 tahun loh ya, betul, gimana tuh Ananta? Jadi sebenarnya awal mulanya kan dari itu kita pernah ngadain yang satu kegiatan namanya Bug Hunter. Jadi Bug Hunter itu adalah kegiatan untuk menemukan kerentanan di website milik pemerintah. Nah, jadi lomba juga sebenarnya nih Kak. Nah kemudian dilihat dari peserta yang mendaftar, ternyata peserta yang mendaftar itu lumayan banyak gitu dari Provinsi Bali gitu. Nah jadi dari sana itu terlihat kalau antusias, terus juga ada minat gitu loh Kak. Jadi di di cyber security dari anak-anak muda yang ada di Provinsi Bali. Nah dari berlatar dari sana kita ingin membuat sebuah kegiatan, kita ingin mewadahi anak-anak yang berminat tersebut untuk mengikuti kegiatan JSC. Nah, dan dengan ini juga mereka kan jadinya termotivasi karena sudah diberikan wadah, kemudian juga kita bisa memberikan informasi tambahan berupa awareness terkait dengan keamanan siber seperti itu. Jadi latar belakangnya dari sana, dan ya kita secara ini ingin membangun sebuah komunitas Kak. Jadi komunitas yang memang berisi orang-orang yang berminat terkait dengan keamanan siber, yang nantinya diharapkan akan membantu juga jika terjadi permasalahan siber yang ada di lingkungan ini gitu. Oke, nah kalau dulu kan sejarahnya dari Bug Hunter itu. Ya.
Kenapa sekarang namanya bisa jadi Junior Sentinel? Apakah karena yang ikut itu adalah siswa-siswa yang istilahnya masih remaja? Kenapa dibilang junior gitu? Gimana tuh? Kenapa mengambil Junior Sentinel? Ya, kemarin itu kan Bak Hunter ternyata yang mengikuti itu adalah anak-anak muda yang masih di sekolah, yang masih sekolah SMK, kemudian SMA. Kebanyakan yang ikuti itu. Nah, dari sana juga kita berpikiran kalau misalnya kita bisa membuat kegiatan yang mewadahi anak muda tersebut, Kak. Gitu. Oke, ini menarik nih ya. Nah, selain itu juga barangkali dari Diskominfos Provinsi juga bisa disampaikan sebenarnya tujuan diadakan GSC Ya. ini seperti apa sebenarnya, Beli Ari? Baik, Kak. Tujuan dari kegiatan JSC ini adalah menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan keterampilan keamanan informasi kepada generasi muda yang nantinya dapat mendorong kolaborasi kami Pemprov Bali dengan generasi muda untuk dapat ikut berkontribusi dalam keamanan ruang siber Pemprov Bali. Seperti itu. Oke, berarti tujuan utamanya memang untuk mendukung generasi muda dan nantinya diharapkan bisa ada kolaborasi juga ya, yang secara nggak langsung nanti bisa menjadi wadah juga ya, Bli Ari ya, untuk generasi muda yang barangkali ada keinginan ataupun minat untuk di dunia apa jadi ya, cyber ya? Cyber security. Oke, cyber security. Nah, kalau kita tadi kan Bli Ari jelasin dari ini udah 3 tahun di tahun 2026 ini, berarti di awal 2023 pertama kali. 2024. Benar, 2024 2026 sekarang yang ketiga tahun ya. Sebenarnya kalau bisa dijelaskan gitu, apa yang membedakan JSC ketiga tahun 2026 ini dibandingkan dengan JSC pada tahun-tahun sebelumnya? Apa yang unik, apa yang berbeda di tahun ini? Oke, tentunya kalau dimulai dari 2024 itu kan yang pertama, Kak. Dan itu merupakan sebuah pilot project yang mengadakan lomba JSC ini. Jadi pas tahun 2024 itu yang mengikuti lomba adalah perseorangan di lingkungan sekolah di Kota Denpasar. Jadi sekolah SMA maupun SMK. Nah, kemudian untuk 2025 itu terjadi perubahan, yaitu perubahannya berupa yang peserta yang mengikuti lomba itu berubah menjadi peserta SMK, khusus SMK yang mempunyai jurusan teknologi informasi, jurusan IT itu. Karena kemarin tuh dari evaluasi yang tahun 2024 itu ternyata ditemukan adanya kesenjangan ya gitu. Jadi yang SMA dan SMK itu mungkin karena memang SMA itu lebih general belajarnya dan SMK itu lebih dikhususkan terkait jurusan-jurusan IT dan sebagainya. Jadi terlihat adanya perbedaan saat menjawab soal-soal yang ada di JSC ini gitu. Jadi diubahlah tahun 2025 pesertanya itu yaitu peserta SMK dengan jurusan IT gitu. Dan untuk skopnya itu masih sama, yaitu masih sekolah-sekolah SMK di lingkungan Kota Denpasar. Nah, kemudian untuk yang 2026 ini itu kita mencoba untuk memperluas, yaitu skopnya ini adalah di lingkungan provinsi. Jadi kita ada sekarang juga berubah. Kalau kemarin itu individual pesertanya individu, sekarang ini berkelompok. Jadi satu tim itu ada 3 orang yang mengikuti itu. Jadi setiap sekolah mengirimkan satu tim, yang satu timnya itu berisi 3 orang dan akan mengikuti lomba JSC ini. Dan juga itu ada berjenjang. Jadi kita melakukannya di kabupaten terlebih dahulu, kemudian setelah penyisihan di kabupaten, maka selanjutnya adalah masuk ke dilombakan untuk mencari juaranya. Seperti itu, Kak. Oke, berarti sudah ada istilahnya udah ada tereliminasi dari awal, apa sih istilahnya? Penyisihan, babak penyisihan dari awal ya. Jadi
yang dari kabupaten ini yang akan maju ke provinsi nanti, begitu. Betul. Berarti kalau bisa disampaikan di JSC ini tuh seperti apa? Apakah ada prakteknya atau memang pelatihan atau seperti apa kompetisi ini bayangannya tuh untuk yang ingin ikut barangkali kan masih belum aware juga ya karena kemarin di tahun 2023, 2004, 2025 itu rata-rata adalah perorangan yang ikut. Nah kalau sekarang ini kan per tim, apakah ada perbedaan juga karena ini kan jadinya per tim gitu. Apakah nanti seleksinya ada yang lebih berbeda dari sebelumnya atau seperti apa? Oke. Jadi untuk tahun ini kita akan mulai dari seleksinya di tingkat kabupaten. Jadi di tingkat kabupaten itu untuk sekolah, khususnya kan SMK jurusan IT itu mengirimkan satu tim. Jadi setiap sekolah mengirimkan satu tim yang berisi 3 orang. Nah kemudian di tingkat kabupaten ini akan dilakukan seleksi dari sekolah-sekolah yang ada di kabupaten itu dan akan mencari satu sekolah per kabupaten, satu tim per kabupaten. Oke. Gitu. Nanti satu tim per kabupaten ini kan jadinya ada 9 kabupaten kota ya. Jadi ada 9 tim dan itu akan memperebutkan juara gitu. Oh oke, siap. Nah kalau dari JSC tahun 2026 ini siapa aja pihak-pihak yang turut andil ataupun terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan JSC ketiga tahun 2026 kali ini, Ananta? Kalau yang terlibat ya tentu saja yang pertama sekolah ya Kak. Sekolah SMK setiap kabupaten jurusan IT. Kemudian tentu saja Dinas Kominfo Provinsi Bali. Kemudian kita juga dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali karena Dinas Pendidikan itu kan menaungi sekolah-sekolah di Provinsi Bali. Jadi kita berkolaborasi juga. Dan kemudian untuk narasumber kita kan di lombanya ini ada narasumber juga, itu ada dari pematerinya dari Badan Siber dan Sandi Negara, kemudian ada dari Portli. Jadi untuk kepolisian dari bidang cyber gitu Kak. Oke, berarti memang sudah ada banyak pihak yang memang mendukung ya kegiatan ini. Nah, sebelum kita akan lanjut warga kota, kita istirahat sejenak warga kota, kita jeda sejenak ya, commercial break. Nanti Ayu Suwari akan kembali bersama dengan Ananta dan juga Ari dari Diskominfos Provinsi Bali warga kota, yang mana kita akan masih membahas tentang GSC ini warga kota. Seperti apa mekanisme dan juga barangkali warga kota yang ingin bertanya langsung, silahkan ya di line telepon kami 0361244444 atau bisa juga di WhatsApp kami di 081338338926. Kembali kita akan berbincang di warga kota pagi hari ini bersama Ananta dan juga Ari Cahyadi warga kota ya. Masih seputar Get Ready Junior Sentinel Challenge warga kota ya. Nah tadi kita sudah kenalan sebenarnya apa sih Junior Sentinel Challenge ini gitu ya. Barangkali warga kota yang baru bergabung yang ingin tahu lebih lanjut terkait dengan kegiatan ini, warga kota bisa bertanya langsung loh ya. Jadi silakan warga kota bisa bergabung di telepon kami di 0361244444 atau via WhatsApp juga boleh warga kota di 081338338926 ya. Tadi warga kota Ananta dan juga Beli Ari sudah menyampaikan bahwa ini kegiatan yang sudah berlangsung ketiga kalinya tahun ini warga kota di tahun 2026 ya. Dan kita akan membahas tentang mekanismenya kali ini warga kota ya. Nah kalau Beli Ari bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya mekanisme kegiatan GSC ketiga tahun 2026 ini? Kegiatan GSC tahun 2026 ini dirancang menjadi 2 babak, yaitu babak penyisihan dan babak final, di mana di babak penyisihan akan kami laksanakan di masing-masing Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kota, di mana domisili sekolah itu berada. Seperti itu. Nantinya di masing-masing kabupaten kota itu
akan dicari peringkat pertama dari sekolah dari kompetisi yang ada di kabupaten kota itu. Nanti nanti yang peringkat pertama itu yang berhak untuk melanjutkan ke babak final. Di babak final kami rancang menjadi 3 hari. Untuk hari pertama akan diisi dengan sosialisasi pembekalan terkait cyber security, itu seperti yang disebutkan oleh Ananta tadi dari narasumber dari Polda Bali dan Badan Siber dan Sandi Negara. Untuk hari kedua akan kami isi dengan pembekalan terkait materi yang akan dilombakan pada esok harinya. Untuk yang hari ketiga merupakan kegiatan lomba dari lomba CTF ya. Lomba CTF itu merupakan lomba yang diselenggarakan dengan cara mencari kode atau jejak untuk mendapatkan jawaban. Nanti siswa dapat menjawab di platform tersebut. Nanti pemenang akan dihitung berdasarkan sistem, siapa yang cepat menjawab sama yang tepat untuk menjawabnya akan mendapatkan peringkat teratas, seperti itu, Kak. Bayangan saya tuh seperti emang cerdas cermat ya kalau dulu ya zaman sekolah gitu ya, Kak Ari ya. Nah, barangkali untuk mekanisme lainnya Ananta ada yang mau disampaikan? Oke, jadi kan tadi sudah dijelaskan kalau kita menggunakan platform CTF ya. Nah, di platform CTF itu secara detail nanti akan ada soal-soal, kemudian mungkin ada soal cerita juga. Jadi nanti untuk soal itu bisa dicari tahu jawabannya di sebuah media yang itu media itu adalah sebuah sistem operasi yang sudah rentan, seperti itu. Jadi sistem operasi yang sudah rentan yang disimulasikan di laptop masing-masing peserta. Nah, nanti untuk soal yang ada di platform CTF itu kan pertanyaan-pertanyaan, jawabannya bisa dicari di di media yang di peserta. Jadi kalau secara teknis itu kita menjalankan sistem operasi itu menggunakan virtual box di laptop peserta. Itu untuk yang di babak final. Untuk yang di babak penyisihan itu mungkin akan lebih dipermudah karena kan masih dalam penyisihan. Jadi untuk media yang digunakan mungkin bukan sistem operasi seperti itu, tapi lebih kepada mungkin seperti file yang sudah ada isinya. Mungkin contohnya nih Kak ya, mungkin menentukan tanggal perubahan file tersebut. Kan bisa dilihat di mana melihatnya di metadata file tersebut, seperti itu. Jadi contohnya seperti itu, nanti tanggal perubahan tersebut diinputkan di platform CTF tadi. Kalau benar maka akan mendapatkan poin, gitu Kak. Oke, berarti akan ada pertanyaan ataupun case study-nya juga di situ ya. Dan ada medianya. Oke. Nah, ini kan targetnya adalah siswa maupun siswi ya di tingkat SMA maupun SMK ya khususnya ya. Nah, kalau ini kan targetnya siswa sekolah, apakah dari ini akan ada mentornya sendiri ataupun guru khusus nih untuk mereka yang mau berlomba, atau memang mereka akan join ya udah kita gabung bertiga, kita jadi grup, kita daftar gitu. Apakah ini ada mentornya tersendiri atau gimana? Atau mereka sendiri-sendiri? Baik, nanti kami akan bersurat ke sekolah peserta untuk mendaftarkan siswanya. Nanti mungkin guru pendampingnya yang menyeleksi siswa mana sih yang cocok untuk dijadikan perwakilan untuk kegiatan JSC ini. Oke. Nah, kalau sampai di hari ini sejauh mana nih progres persiapan atau preparation untuk kegiatan JSC Diskominfosnya? Untuk progres persiapannya 2 minggu lalu kami sudah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Diskominfo Kabupaten Kota untuk persiapannya terkait
tempat, internet dan lain sebagainya. Terus pada minggu lalu kami sudah melakukan Zoom meeting dengan sekolah-sekolah peserta untuk menyampaikan terkait informasi JSC ini, seperti itu. Berarti respon dari masing-masing sekolah apakah sudah ada atau masih menunggu? Respon dari sekolah-sekolah sih menyambut baik ya. terkait acara ini, seperti itu. Nah, tadi kan kita ngebahas tentang JSC, kemudian juga kenapa awal mulanya. Nah, kalau boleh tahu gitu, yang paling penting ini kapan akan dilakukan kegiatan JSC ini? Kalau kalau untuk kapan akan dilakukan, untuk lombanya itu untuk kabupaten kota ya, itu akan dilaksanakan di bulan Mei. Oke. Kemudian untuk lomba babak finalnya itu akan dilaksanakan di bulan Juli. Oke, Mei dan Juli ya. Jadi masih panjang nih prosesnya. Jadi masih ada, barangkali ada orang tua siswa nih yang mendengarkan sekarang, bisa diinformasikan ke anak-anaknya ya. Siapa tahu ada anak-anak yang punya potensi tapi malu-malu untuk bilang sama gurunya gitu ya. Ada kan yang seperti itu ya. Jadi barangkali ini kesempatan emas untuk putra-putri Anda untuk mencoba kepercayaan dirinya berlomba di JSC yang dilaksanakan oleh Diskominfos Provinsi Bali Warga Kota. Nah, kalau lebih panjang lagi saya bertanya, kalau pesertanya mau join untuk ikut gitu mendaftar kegiatan JSC ketiga tahun 2026 ini, bagaimana caranya? Jadi kan kalau kemarin sudah disosialisasikan kepada sekolah-sekolah lewat Zoom meeting. Kemudian dari kami itu nantinya akan bersurat kepada sekolah-sekolah terkait dengan link pendaftaran, dan nantinya untuk itu siswa yang ingin mendaftar itu bisa menanyakan kepada di sekolah, mungkin di tata usaha ataupun di guru walinya, seperti itu. Oke, jadi tinggal coba ke TU dulu deh. Iya, Siapa betul. tahu sudah masuk suratnya atau infonya ya. Nah, kalau untuk mereka-mereka yang ikut nanti, kira-kira apa aja output yang akan mereka peroleh ataupun para peserta peroleh ketika mengikuti kegiatan JSC ketiga tahun 2026 ini, Di Ari? Baik, tentunya peserta akan mendapatkan pengalaman mengikuti kompetisi CTF dan yang paling penting mendapatkan pengetahuan baru terkait cyber security, dan tentunya mendapatkan teman baru. Nanti juga pemenangnya akan mendapatkan e-sertifikat kepesertaan dan e-sertifikat untuk pemenang, dan hadiahnya sangat menarik ya, berupa uang tunai. Oke, jadi mantap nih warga kota untuk mencoba kepercayaan diri anak Anda gitu ya. Kalau misalkan nanti menang, dapat penghargaan juga berupa sertifikat dan juga uang tunai, kata Bli Ari ya. Nah, kalau boleh tahu, ini kan udah kali ketiga ya, pasti ada hal-hal yang menarik yang pernah dilalui dari bug hunter dulu di pertama sampai di JSC kedua tahun kemarin ya. Nah, kira-kira ada nggak hal-hal yang menarik dari peserta sebelumnya, dari pengalamannya yang barangkali juga ada yang ragu-ragu untuk ikut, jadi karena cerita ini bisa aku harus ikut gitu. Ada nggak Bli Ari atau Bli Ananta kesan-kesan dulu di JSC sebelum-sebelumnya? Untuk kegiatan JSC yang sebelumnya, yang paling saya ingat sih device peserta kan, peserta membawa device masing-masing untuk melakukan penelusuran soal ataupun jawab soal, di mana device peserta itu tidak proper untuk menjalankan sistem yang kami siapkan. Jadi solusinya kebetulan kami mempunyai PC. PC itu yang kami pinjamkan kepada siswa untuk melakukan. Oh gitu. Ya, itu kena ini nggak pemotongan waktu nggak waktu itu? Tetap nggak? Tidak. Oh enggak. Oke. Tidak. Kalau dari Bli Ananta ada memorable yang, aduh, ini terkenang banget nih dari JSC sebelum-sebelumnya gitu. Kalau untuk yang tahun lalu, kebetulan saya ikut itu, kami sebagai panitia juga itu ada
memberikan beberapa clue gitu. Jadi kalau mungkin ya untuk teman-teman jangan terlalu takut untuk ikut lomba ini. Mungkin namanya agak asing gitu, cuma sebenarnya ini cuma lomba untuk menjawab pertanyaan yang terkait dengan keamanan siber, dan itu pun lomba JSC ini yang dalamnya ada lomba CTFD itu kami sudah mencari standarnya lah sehingga teman-teman dari siswa dari SMK itu masih bisalah mengerti apa yang mau dijawab. Jadi yang tahun lalu itu mungkin ada beberapa siswa agak kebingungan, ini gimana cara menjalankan itu, kita akan bantu menyelesaikan ya? Jadi kayak gimana cara menjalankan medianya ini gitu, ada yang bertanya seperti itu. Kita akan bantu untuk mengecek setiap masing-masing siswa supaya bisa menjalankan itu. Jadi jangan takut gitu, nggak dibantu ya. Oke, berarti pastinya jangan takut ya. Persiapkan diri untuk yang mau ikut. Kemudian juga pastinya alat-alat yang perlu dibawa gitu. Biasanya kalau lomba kayak ini tahun lalu itu mereka tuh harus mempersiapkan alat apa? Selain memang mental juga itu kan internal ya. Kalau dari segi alat kayak Bli Ari bilang tadi ternyata nggak support nih ininya mereka gitu. Biar nggak kayak gitu lagi, apakah ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk mereka bawa atau persiapkan gitu, Bli Ari atau Bli Ananta? Baik, untuk device yang diperlukan untuk mengikuti kegiatan JSC ini, setiap tim agar dapat membawa device laptop dengan spesifikasi minimal Core i3 dan RAM 8GB agar dapat menjalankan, nanti kami akan menggunakan VirtualBox untuk menjalankan sistem operasi dan environment yang diperlukan. Oke, kalau Bli Ananta? Nanti kan akan dikirimkan surat kepada sekolah-sekolah tersebut. Nah, di surat itu nanti akan ada list persiapan apa aja sih yang perlu dibawa, seperti yang dikatakan Bli Kade. Itu kan bawa laptop, spesifikasinya apa, itu nanti akan tertulis di surat tersebut. Jadi bisa dibaca lebih detailnya di sana gitu. Oke, berarti sudah di surat itu sudah tercantum beberapa syarat dan juga ketentuan serta alat-alat apa aja yang harus dibawa nanti ketika ingin ikut lomba ya. Pastinya untuk adik-adik yang mendengarkan pagi hari ini jangan takut, bisa dicoba atau bisa langsung cross check ke guru ataupun pendamping adik-adik di sekolah ya tentang informasi ini yang mana akan dilaksanakan di bulan Mei untuk seleksinya dan finalnya di bulan Juli 2026 ya. Masih ada waktu untuk mempersiapkan diri. Dan sebelum kita closing, barangkali dari Ananta ataupun Bli Ari pagi hari ini ingin mengajak masyarakat di Kota Denpasar ataupun di Bali secara umumnya untuk ikut di lomba JSC ketiga tahun 2026 ini serta harapannya seperti apa, silakan. Baik, kalau dari saya sih berharapnya JSC ini bisa menjadi suatu wadah yang bisa memfasilitasi kemampuan siswa yang berminat di bidang cyber security. Jadi ya semoga nantinya dengan adanya JSC ini siswa-siswa tersebut bisa menyalurkan minatnya di bidang cyber security, seperti itu Kak. Oke, Bli Ari? Kalau dari saya harapannya untuk JSC tahun 2026 ini adalah agar JSC 2026 ini berjalan lebih seru, kreatif dan tim lebih mudah untuk berkoordinasi untuk dapat menjawab soal dan sehingga JSC menjadi tempat berkembangnya talenta-talenta muda di bidang keamanan siber, seperti itu Kak. Oke, jadi yuk warga kota yang masih ragu jangan ragu ya. Pastinya warga kota yang ingin ikut serta dalam lomba JSC ini silahkan warga kota, selain memang bisa menambah teman, menambah pengalaman, kemudian juga bisa mengasah skill juga ya. Jadi jangan ragu warga kota ya. Jadi JSC ini ajang lomba yang bagus untuk Anda yang memang memiliki minat di ajang cyber
Cyber security. Oke ya. Baik, Bri Ananta dan juga Bri Ari, terima kasih banyak atas informasinya pagi hari ini. Semoga informasi yang telah kita sampaikan bermanfaat untuk warga kota, dan semoga banyak nanti ya generasi muda junior yang seperti temanya Get Ready Junior Sentinel Challenge ini banyak yang mendaftar dan juga banyak yang antusias ya. Semoga lancar juga ya. Baik warga kota, itu tadi perbincangan kita di sesi hari ini warga kota bersama dengan Ananta dan juga Ari Cahyadi dari Diskominfo Provinsi Bali. Semoga bermanfaat dan janganlah kemana-mana ya, tetap stay tune di sini di 92,6 RPKD FM.